Aduh, ya. Ayo. Baik rekan-rekan, apa? Oh ini. Baik rekan-rekan media sekalian, hari ini saya bersyukur sekali, bergembira bahwa bisa sempat datang dan bertemu Bapak Sultan, Pak Gubernur DIY di Keraton. Tadi banyak hal yang kami diskusikan, termasuk permasalahan penggelaran infrastruktur telekomunikasi dan informatika di Provinsi DIY. Bapak Sultan menyampaikan ada beberapa spot yang masih perlu diteruskan di middle mile dan last mile network. Dan secara khusus ada beberapa titik lokasi yang terkait dengan proses belajar mengajar dan pendidikan yang nanti kita sama-sama akan usahakan tersedianya akses internet untuk mendukung lancarnya proses belajar mengajar baik selama masa pandemi COVID-19 ini maupun post atau setelah masa pandemi COVID-19 ini. Nah, selain itu juga kami mendiskusikan dan sama-sama menyampaikan rencana bersama kita untuk menyiapkan digitalisasi aksara Jawa. Dan digitalisasi aksara Jawa ini begitu pentingnya agar yang semua yang ada di prasasti peninggalan budaya-budaya tinggi yang kita miliki dan peninggalan leluhur kita itu bisa juga dipahami, dimengerti dan dilestarikan oleh generasi saat ini dan generasi masa depan kita. Dan yang terakhir kami juga mendiskusikan bagaimana untuk menjadikan Jogja sebagai salah satu dari pusat mempersiapkan sumber daya manusia digital, SDM digital atau digital talent. Ya. Setelah ini kami akan mendiskusikan bagaimana pengembangan lanjutan dari MMTC atau Sekolah Tinggi Multimedia Kominfo yang ada di Jogja. Akhirnya ya saya sekali lagi sangat berterima kasih karena Pak Sultan memberikan dukungan yang tinggi untuk pengembangan sumber daya manusia itu, bahkan ya mengajak untuk memanfaatkan beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah di Yogyakarta untuk membantu kelancaran mempersiapkan talenta digital Indonesia khususnya di Yogyakarta. Demikian rekan-rekan media sekalian, Sultan dan tambahan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Pak, ini kan belakangan soal cipta kerja, soal pandemi corona masih banyak hoax yang bertebaran. Kalau dari Kementerian sendiri untuk memenangkannya itu seperti apa, Pak? Hoax memang banyak terkait dengan pandemi COVID-19 ini ya. Ada 2.000 lebih sebaran yang sudah ada di platform digital, ya. Baik itu di Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ya, maupun yang baru di TikTok. Ya. Nah, Kementerian Kominfo sesuai amanat Undang-Undang ITE mempunyai tugas untuk menjaga agar ruang digital kita bersih. Nah, untuk itu yang dilakukan yang pertama melakukan cek serta rekonfirmasi terhadap informasi yang berkembang di ruang digital dan memberikan labeling. Nah, labeling akan ada beberapa atau bagian dari informasi yang berkembang itu sebagai hoax atau disinformasi. Nah, yang kedua adalah minta kepada platform digital ya untuk melakukan proses takedown. Dan 1.800 lebih diantaranya atau hampir 1.900 ya itu sudah dilakukan proses takedown oleh platform-platform digital sosial media kita, dan yang tersisa ini sedang dalam proses. Saya sendiri berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan platform digital, tidak saja representatifnya yang ada di Indonesia, akan tetapi juga di kantor pusatnya termasuk di Amerika Serikat. Ya, bulan yang lalu saya berkomunikasi dengan
Ibu Susan Wojcicki, CEO dari Twitter, ya, dan setelah itu platform-platform digital ini mengambil langkah-langkah cepat untuk melakukan pembersihan di ruang digital mereka. Selain dari itu, jangka panjangnya dan ini proses terus-menerus, ya, Kominfo sendiri menyiapkan beberapa program, salah satu diantaranya yang disebut dengan Gerakan Nasional Literasi Digital. Ya, Gerakan Nasional Literasi Digital ini atau GN Siberkreasi itu bertugas untuk melakukan diseminasi dan sosialisasi terkait dengan ruang digital Indonesia. Ini menjangkau lebih dari 70 juta rakyat dan bekerja bersama-sama dengan 108 lebih dari 108 lembaga-lembaga termasuk lembaga swadaya di dalam. Pak, ini tanggapan Pak Gubernur terkait digitalisasi aksara Jawa. Ya, memang kalau untuk aksara Jawa kami juga pernah mengusul. Jadi ini tidak hanya Jawa, tapi juga bahasa ibu dari provinsi lain juga ada. Juga harapan saya jangan sampai nanti bahasa ibu ini kalah dengan bahasa Indonesia, sehingga tidak ada masyarakat lokal yang menggunakan lagi. Kita ingin menjaga bagaimana aksara Jawa ini tetap bisa dipahami oleh masyarakat. Saya kira hanya itu kepentingan kita. Ya, saya ralat sedikit ya, Ibu Susan Wojcicki itu CEO YouTube. Saya jangan salah itu. Mungkin langkah percepatan dari pemerintah pusat terkait penanganan titik-titik black spot di DIY bagaimana? Iya, jadi seperti yang sebelumnya kami sudah sampaikan, pendekatan Kominfo sekarang pendekatan hilir ke hulu ya. Hilir ke hulu itu yaitu memeriksa wilayah-wilayah pelayanan administrasi pemerintahan terdepan, dalam hal ini desa dan kelurahan, serta pemukiman penduduk. Dari analisa yang kami lakukan, masih terdapat 12.500 desa dan kelurahan di Indonesia dari 8.200 desa dan kelurahan yang belum dilayani melalui atau tersedianya sinyal 4G. Dan dalam tahun 2021 dan tahun 2022 ya, diusahakan untuk seluruh 12.500 desa dan kelurahan ini terlayani dengan sinyal 4G. Di antaranya 9.100 itu di wilayah 3T yang pembangunannya akan dilakukan oleh Kominfo melalui BRU Bakti Kominfo yang didanai melalui APBN, melalui PNBP dan melalui Universal Service Obligation. Sisanya ada 3.400 desa dan kelurahan menjadi wilayah kerja perusahaan-perusahaan seluler, dan kepada saya sudah disampaikan komitmen mereka untuk juga ya memastikan tersedianya sinyal 4G di 3.400 desa dan kelurahan di wilayah komersial. Nah, kami berharap Kominfo, BRU Bakti Kominfo bersama-sama dengan operator seluler ya, bekerja secara sungguh-sungguh sehingga di akhir tahun 2022 seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah terlayani dengan sinyal 4G, termasuk di dalamnya untuk Yogyakarta ya, ada 41 ya, 41 titik di Yogyakarta yang membutuhkan pelayanan cepat untuk tersedianya sinyal 4G agar proses digitalisasi belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut bisa dilakukan sesegera mungkin ya. Kami akan menindaklanjuti itu segera bersama-sama dengan BRU Bakti dan rekan-rekan operator seluler yang menjadi wilayah kerjanya masing-masing. Masih banyak. Pak, untuk digitalisasi aksara Jawa ditargetkan kapan, Pak? Digitalisasi aksara Jawa sedang berproses ya, dan kita harapkan paling lambat Desember tahun ini sudah mendapat ketetapannya. Komunikasi ini tidak sederhana karena ini juga berkomunikasi dengan ICANN ya, lembaga-lembaga internet internasional yang bekerja secara dekat bersama-sama. Tapi saya disampaikan selama-lambatnya Desember tahun ini aksara Jawa sudah didigitalisasi. Terima kasih ya. Terima kasih. Kasih jalan, buka jalan, sana Mas.